Jadi yang saya dapatkan, saudara, saya rasa Tuhan nyuruh kita sadar. Ini adalah waktunya janji Tuhan sedang digenapi. Ini waktunya janji Tuhan sedang digenapi. Sekali lagi, kalau bagi saya melihat sejak G20 kemarin itu, saudara, kita sudah melihat Allah sedang melawat bangsa dan tanah air kita tercinta. Indonesia dulu itu nggak dianggap di dunia, saudara. Tapi sejak tahun yang lalu, saudara, kita bisa lihat tiba-tiba beda sekali orang luar kita terhadap bangsa kita. Waktu G20 orang bondong-bondong datang, presiden dari negara-negara top datang, presiden kita dimanapun sekarang sangat dihormati, dihargai sesuatu. Seperti Indonesia itu sedang ada sesuatu yang luar biasa. Semua krisis, Indonesia malah masih maju, saudara. Betul ya? Dikatakan semua dalam gelap, Indonesia malah sedang terpancar. Terang Allah ada, saudara. Saya percaya itu awal saya mulai melihat Tuhan sedang melawat bangsa dan tanah air kita. Beda sekali. Kita bisa lihat yang belum pernah terjadi, saudara. Tiba-tiba ada sesuatu. Saya percaya itulah terang Tuhan yang sedang turun atas bangsa kita tercinta Indonesia. Orang lihat kagum itu seperti lihat kemuliaan Tuhan, karya Tuhan yang sedang dinyatakan. Lalu saudara masih ingat ya KKR pengurapan 10 hari, ya hampir semua hamba Tuhan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ya, firman-Nya jangan ingat-ingat hal yang dahulu, dilupakan. Yang dahululah, masalah apapun dilupakan karena itu sudah lewat, saudara. Dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala, itu sudah kedaluarsa. Ya, jangan terus diungkit-ungkit yang lama. Karena apa? Lihat, aku tidak membuat sesuatu yang baru, kata Tuhan. Dia membuat sesuatu yang baru, saudara, yang sekarang sudah, ya apa, saudara, tumbuh. Jadi Tuhan mau buat sesuatu yang baru, luar biasa. Sekarang itu sedang tumbuh, sudah mulai tumbuh. Artinya gitu, saudara. Sekarang itu sudah mulai bertumbuh, saudara. Ya, belumkah kamu mengetahuinya, saudara? Jadi kita harus bisa melihat, ya kita harus mengerti ini ada sesuatu yang sedang Allah kerjakan, yang sedang tumbuh, saudara. Ya, aku tidak membuat jalan di padang gurun. Sekalipun padang gurun itu ceritakan dadang orang tersesat, nggak ada jalan, Tuhan akan buka jalan. Ya, di padang gurun sekalipun ada jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Dan sungai-sungai di padang belantara yang gersang, tiba-tiba ada sungai, tiba-tiba ada mata air yang gersang, dibuat menjadi subur, saudara. Jadi itu satu yang luar biasa. Ini juga digenapi saat Tuhan berikan kita tanah 20 hektar untuk dibangun pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. Tadi kita ninjau terus, kita itu sangat kagum hadirat Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Terus saya ceritakan waktu kita beli pertama, tanah itu tanah gundul, saudara. Gak laku di Solo dulu itu, saudara. Gak ada orang mau beli-beli itu, banyak jemaat cerita dulu dijual lagi karena yang gak laku, saudara. Tapi setelah ditetapkan ini untuk Tuhan, maka Tuhan berkati tanahnya. Tanah yang gersang, gundul jadi tanah yang subur. Ada mata air kehidupan daripada Tuhan, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, dulu kosong, sekarang mulai permai. Saudara lihat banyak sekali yang sedang Tuhan lakukan. Saya percaya, artinya lihat ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sudah mulai tumbuh, sudah mulai bergerak, sudah mulai bergerak, sudah mulai. Kita sedang tadi berdoa, tahun ini sungguh-sungguh sudah mulai. Bahkan kalau bisa September sudah kita bangun. Sekarang itu sedang jalan semuanya prosesnya, saudara. Ya, originalnya, gambarnya. Maka sekali lagi saya ingin berkata pada saudara, kita sedang menyelesaikan izinnya. Kalau ada di antara saudara yang rumahnya daerah sana, Karangturi, lalu Plesungan, Gondang Rejo, kita butuh ya KTP saudara untuk menunjang perizinan supaya cepat selesai.
Kata sebelah KTP mana? Kalau di sana jangan meneng wae. Ayo mulai bekerja bagi Tuhan. Ayo mulai support pekerjaan Tuhan, saudara. Yang sudah pindah KTP-nya belum pindah akan dibantu ngurusi untuk pindahnya. Sehingga apa? Mendukung pekerjaan Tuhan. Segera saudara bisa dijadikan, saudara. Ya, saya dorong setiap saudara, teman saudara, keluarga saudara, siapapun saudara, pokok yang KTP-nya ya itu Kristen, anak Tuhan, bisa dipakai. Ya, lalu satu lagi tadi saya dengar ada satu yang luar biasa dari Pastor Jim Gawiso. Ini sedikit saja, nanti biar tidak panjang lebar. Ya, tadi ingat tahun 2016 ya beliau dapat penglihatan tentang burung itu, tapi nggak tahu itu di mana. Tahun 2019 Tuhan buka jalan datang ke Indonesia, sampai Jakarta kaget burung yang dilihat oleh Tuhan kok terpasang di situ. Lalu sampai Solo, lihat lagi burung yang Tuhan Yesus tunjukkan kok terpasang lagi. Setelah ditanya ternyata itu saudara lambang ya negara kita, ya Garuda Pancasila. Ya saudara, itu luar biasa sekali saudara. Maka dia tahu ini yang Tuhan katakan, di tempat ini orang-orangnya akan dipakai bawa Injil sampai 3/4 dunia. Dan ada satu yang ada kaitannya ini tadi. Kita kaget. Tahun 2017 waktu dia khotbah berkata, 5 tahun lagi akan mulai kegerakan itu. Sekarang itu 5 tahun. 2017 sekarang itu 5 tahun. Maka kegerakan sedang dimulai. Lawatan sedang dimulai. Karya Tuhan sedang dimulai. Teriakan, lawatan sedang dimulai. Kegerakan sedang dimulai. Ayo, kamu harus tahu. Nah gitu saudara ya. Kenapa harus tahu? Kadang-kadang karena nunggu sekian lama lemes. Kadang-kadang gitu tuh saudara. Ayo, banyak orang kadang-kadang lemes toh, sedang lemes toh. Tambah lagi kena COVID lemes. Imannya lemes, semangatnya lemes, doanya lemes, pelayanannya lemes, ibadahnya lemes. Kadang-kadang jadi seperti itu. Itu wajar. Di Alkitab banyak contoh. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, yang bijaksana bawa serep minyak saudara. Oh terus artinya apa? Dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus, minyak Roh Kudus, ada pengurapan dari Tuhan, nggak pernah padam, menyala terus. Sekalipun nunggu lama tetap menyala saudara, tetap menyala saudara. Karena ada minyak Roh Kudus. Maka saya berkata pengurapan itu penting sekali saudara. 5 yang bodoh saudara, dia bawa pelita tapi nggak bawa cadangan ya. Oh ini menyala, nanti luntur habis saudara. Sayang sekali. Dan sayang akhirnya yang 5 gadis yang bodoh ya saudara, ya tertidur, semua tertidur. Dan akhirnya ya nggak dapat kesempatan. Jadi jangan sampai nunggu sekian lama tertidur dan kehabisan minyak pengurapan. Padam, jangan sampai. Ya bangkit harus di dalam Tuhan saudara. Ya jangan sampai nunggu lama kehabisan minyak pengurapan saudara. Kataan sebelah lagi, jangan sampai ya melempem loyo saudara. Mulai saudara, tapi tetap menyala. Pegang dada, tetap menyala, tetap menyala. Lihat lagi Abraham dan Sarah dapat dari Tuhan. Nanti keturunannya akan seperti ya pasti di tepi lautan saudara. Luar biasa. Tapi nunggu lama. Lama-lama ini belum terjadi, lemes sendiri. Lama-lama belum terjadi saudara. Padam. Sampai waktu Tuhan datang mengulangi janjinya. Aku diberkati luar biasa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa luar biasa. Abraham berkata, untuk apa? Berkat, berkat, berkat. Aku akan mati dan istriku bersama tanpa anak. Loh, Tuhan sudah berkata loh. Oh keturunannya itu seperti pasir di tepi lautan. Tapi karena sekian lama belum kejadian, nyata di mana? Nyata di mana? Tadi saya dengar katanya juga banyak orang lemes dulu katanya. Tuhan Yesaya 6 mau digenapi janji. Mana digenapi? Ada doanya belum digenapi. Mana? Lemes sendiri gitu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus jangan lemes, bangkit saudara. Ya kadang-kadang bisa seperti itu saudara.
Itu bahaya. Kalau sudah kehilangan api Roh Kudus, padam. Kalau sudah kehilangan iman, sayang sekali saudara. Itu bisa terjadi seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada saudara yang sedang lemes, padam, bangkit lagi. Kalau ada teman saudara yang padam, ayo dibangkitkan lagi saudara. Karena itu gejala umum. Nunggu terus, betul gak? Jawaban doanya mana? Aku umurnya berapa? Kok pasangannya belum teko-teko? Misalnya gitu saudara. Wah, katanya pekerjaannya ini dan itu saudara. Utangnya lunas kapan? Tapi dengar lagi, Allah kita yang berjanji. Allah itu menggenapi janji. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah lalai. Sekalipun banyak orang anggapnya ya kadang Allah sudah lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Selama kita terus pegang, satu hari pasti. Satu hari pasti. Satu hari pasti. Dan ini waktunya Tuhan sedang mulai menggenapi. Amin saudara. Jangan sampai saudara menjadi padam karena waktu yang lama. Ya, kadang-kadang lama membuat orang itu lemah. Tapi juga bukan hanya itu. Karena saudara, bukan hanya lama, malah kondisinya makin drop. Kondisinya makin drop. Kondisinya makin drop. Adam, Abraham dan Sarah ya makin tua, makin tua, makin tui gitu saudara. Kadang-kadang gitu saudara. Istrinya mandul, dia sudah loyo, sudah makin gak mungkin, makin gak mungkin, makin gak mungkin. Keadaannya justru lebih parah. Kadang-kadang bisa jadi lemah. Betul saudara? Betul? Betul. Tapi saudara ingat loh. Kalau Tuhan mau lakukan mujizat. Biasanya malah orang punya masalah besar dulu. Itu persiapan mujizat. Kalau hanya pilek mujizat Tuhan. Apa saya kata pilek sembuh. Biasa saudara. Loh betul tak? Betul tak saudara? Tapi kalau sudah sampai sangat parah, nggak ada pengharapan, sudah sungguh-sungguh tidak mungkin lagi. Lalu Tuhan datang, Tuhan lakukan mujizat, surprise. Kita terkagum-kagum. Itu peristiwa yang tidak bisa dilupakan dalam hidup kita. Betul? Ingat ya, orang ulang tahun itu kalau dirayakan biasanya ini kumpul-kumpul di dalam dulu, lampu dimatikan dulu ya, nanti sampai dia datang baru biar gitu buat surprise toh. Itu Tuhan ya gitu, petang terus nyerot parah, makin parah saudara. Sebetulnya Tuhan sedang memberikan surprise. Tuhan sedang memberikan surprise. Tuhan sedang memberikan surprise. Tiba-tiba kaget, tiba-tiba dilawat, tiba-tiba Tuhan jiwa, tiba-tiba kebangunan rohani, tiba-tiba Indonesia bawa pergerakan, tiba-tiba sesuatu yang kaget. Seperti Yesaya sampai terheran-heran, bahkan sampai tercengang-cengang. Itu Tuhan. Dengar loh. Sepanjang saudara lihat lawatan itu selalu begitu. Justru keadaan makin parah, tiba-tiba Tuhan hadir. Tiba-tiba lawatan terjadi. Tiba-tiba Tuhan raya terjadi. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Dan saya percaya kalau saudara tidak tidur, tidak padam, tidak undur, saudara akan mengalami. Betul? Yesaya kan gitu toh. Bangsa-bangsa dalam kegelapan, dunia dalam kegelapan. Betul enggak? Kapan itu terjadi? Kegelapan dulu. Diizinkan Tuhan. Gelap dulu. Masalah dulu. Krisisnya lebih parah lagi. Keadaannya lebih parah lagi. Tapi itulah saat surprise Tuhan datang dalam kehidupan kita semuanya. Maka sekali lagi bangkit. Betul? Bangkit katakan. Bangkit. Yang sempat lemah bangkit. Yang sedang lemes bangkit. Yang sempat undur bangkit. Lihat ya, waktu Tuhan Yesus menyerahkan diri juga puncak kegelapan toh, bagi murid-murid, betul toh? Habis pikirnya murid, gurunya mati kok. Sudah nggak ada pengharapan. Ikut Tuhan mau untuk apa? Wong Tuhannya mati. Betul nggak saudara? Sudah dikubur. Tapi dengar, Yesus bangkit cari mereka. Dipulihkan. Ayo, bangkit. Aku sudah bangkit. Murid-murid dia bangkit. Ayo Petrus melayani. Ayo gembalakan kawanan dombaku. Betul? Saja kalau saudara yang lemah bangkit. Termasuk cari semuanya. Dengar ya,
Cari semua yang lemes. Jangan saudara ikut lemes. Kalau ketemu orang lain lemes, wah sekarang sudah males kabeh kok, sudah lemes. Ya aku ya melu lemes kok. Lah itu keliru sekali saudara, kok ketularan lemesnya. Saudara ditetapkan jadi terang dunia. Saudara dibawa di dunia gelap menerangi dunia. Saudara adalah garam dunia yang menggarami garam. Apa ada terang dimasukkan rumah gelap itu terangnya lalu ikut gelap? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Ada enggak? Ada enggak? Siapa adalah terang yang dari Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan yang saudara itu terang dari Tuhan. Angkat tangan. Siapa mau jadi terang? Nah, saudara ketemu orang sing lemes, ojo melu lemes. Loh ya tah, betul enggak? Itu bukan terang. Terang itu ketemu gelap lebih percaya, lebih menyala. Terangi mereka yang gelap, bangkitkan mereka. Itu terang, itu garam. Amin ya saudara. Dengar dulu ya, karena banyak yang lemah. Jangan kita ikut lemah. Amin. Terang dunia yang sejati adalah Tuhan. Tapi terang itu sedang datang di tengah-tengah kita. Kita memancarkan terang Tuhan. Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah garam, jadilah terang itu menerangi yang gelap. Dengar ya. Nanti kalau ketemu dengan orang yang lemes, mengeluh, gimana saudara? Melu lemes? Melu lemes? Enggak. Menyala, berkobar-kobar, bangkitkan dia, ikut supaya terang. Amin. Kataan sebelah, ayo jangan lupa loh ya. Kalau ketemu orang yang lemes, jangan ketularan lemes. KKS-nya lemes, jangan ikut lemes. Anggotanya lemes, jangan ikut lemes. Menyala, menyala. Teriak saudara, kataan menyala. Teriak menyala. Teriaknya yang keras, sangat keras. Menyala. Ingat tuh ya, ingat tuh ya. Aja muni kabeh lemes kabeh apa. Jadi melu lemes itu keliru, itu bukan terang. Bukan jadi terang, itu jadi lemes. Betul saudara. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bangkitkan. Ya, saya tidak berpanjangan tapi itu pesan Tuhan. Dengar ya. Ini sedang datang lawatan. Saudara bisa lihat. Saya ketemu dengan siapa tadi? Ketemu dengan Bu Yuli. Ya cerita. Gimana Klaten? Wah mulai Pak. Enggak seperti waktu setelah Covid. Sekarang mulai bangkit semua. Betul ya mulia. Sekarang mulai bergerak semua. Saya ada di grup yang KA Semarang. Wah berkobar-kobar. Dulu kalau pertemuan pelayan Tuhan yang datang cuma dikit. Sekarang pertemuan pelayan Tuhan kebak saudara. Dulu wanita juga sama. Di sana ada ibadah wanita. Sekarang semua kompak, menyala-nyala, semangat saudara. Surabaya berkobar-kobar, Jakarta berkobar-kobar, saudara. Solo menyala-nyala, Solo menyala-nyala, Solo menyala-nyala, Jepang menyala-nyala. Ajaria Jepang ngantuk, menyala-nyala gitu. Amin. Enggak ada lagi suam, enggak ada lagi sunggut-sunggut, enggak ada lagi lemes. Amin saudara. Berkobar-kobar. Ayo berdiri, teriakan, menyala. Berdiri aja saudara, berdiri. 1, 2, 3, menyala. Menyala. Menyala-nyala.